Benar kamu yang bernama Nela? Jawab aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa bertemu lagi dengan saya ditemani sama Mas kameramen seperti biasa, Mas Foto. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Semangat. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya ditemani sama Mas Takim. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini lebih enaknya kita ngobrol sambil duduk aja ya Mas? Ya boleh. Ini soalnya Mas Takim tamu ya teman-teman. Jadi Mbak? ini ada batu, kita duduk di atas batu boleh? Ini Mas ini enggak lancip. Jadi lebih enak. Mas kameramen nggak ikut duduk Mas? Di belakang kamera aja Mbak Fani. Ntar ya Mas Takim, saya berdoa dulu ya Mas. Iya. Ya teman-teman, sedikit bercerita ya. Jadi Mas Takim ini adalah salah satu mediator yang pernah dipakai sama Mbak Zangit, Kang Fahyu dan Kang Asep ya. Iya betul. Dan Mas Takim dia itu menghubungi saya, dia bercerita tentang pengalaman dia di tempat ini teman-teman. Jadi waktu itu kejadiannya sore atau malam Mas Takim? Malam ya? Habis maghrib ya. Habis maghrib ya, jadi langit masih sedikit terang ya. Iya. Kenapa Mbak Fani? Di makanya dengerin dulu Mas kameramen. Jadi Mas Takim ini punya pengalaman, ini berhubung Mas Takimnya malu jadi saya ceritakan teman-teman. Jadi Mas Takim ini punya pengalaman, dia itu pekerjaannya Mas Takim adalah cari kodok di tempat ini ya Mas ya. Iya. Dan di sungai itu ya yang suaranya Iya, terdengar dari sini. Betul. Jadi Mas Takim ini kerjaannya hanya cari kodok dan aduh pusing Mas saya Mas. Kenapa Mbak Fani? Energi kuat banget memang di tempat ini Mas Takim. Iya, mistisnya pun sangat kental deh. Iya, memang kental banget. Jadi Mas Takim udah ngerasain ya. Iya. Jadi teman-teman, Mas Takim ini punya pengalaman cerita ya. Jadi ada Gojek yang menurut Mas Takim itu nyasar ya Mas ya. Iya. Padahal ini Gojek lagi nyariin alamat karena dapat orderan ya Mas ya. Dari customer yaitu berbentuk makanan ya Mas. Iya. Nggak tahu jenis makanan apa, intinya makanan gitu. Dan si Gojek ini cari maksudnya nanya ke Mas Takim, ini sebenarnya apa benar ini alamatnya gitu. Kata Mas Takim bener ya Mas ya, ini alamatnya. Dan setahu Gojek itu kaget Mas Foto. Jadi Gojek itu taunya ini tuh rumah. Memang yang dilihat rumah ya Mas ya. Tapi mungkin waktu si Gojeknya itu udah sadar, baru ngeliat kalau ini tuh aslinya perkarangan ya Mas ya. Iya, betul. Dan Gojek itu sempat tanya ke Mas Takim tentang tahu nggak siapa sih yang order ini gitu. Mas Takim jawab apa? Tahu gitu. Tahu. Namanya siapa ya Mas yang order? Namanya Nela. Nela ya. Iya. Berarti itu yang order itu namanya Nela. Dan menurut yang dibilang Mas Takim itu Mbak Nela yang pesen makanan itu ke abang Gojek itu ternyata udah meninggal. Udah meninggal 1 bulan yang Satu lalu. bulan yang lalu. Iya. Karena apa Mas tahu nggak? Karena kecelakaan. Kecelakaan ya. Jadi bukan dibunuh ya. Bukan. Nyium bau wangi Mas Takim? Iya. Nyium ya? Iya. Di Mas Takim aja nyium teman-teman. Jadi ini pengalaman yang memang di luar nalar ya Mas ya. Iya betul. Alamatnya memang benar alamat ini, dan ini adalah perkarangan milik salah satu warga yang lumayan kaya ya Mas ya. Iya. Bisa dibilang sultan karena tempatnya luas. Ini perkarangan dibeli ya Mas ya. Dan sungai yang ada di itu sana atas itu menjadi mata pencarian Mas Takim. Iya. Oh jadi gini teman-teman, jadi Gojeknya itu dikira Mas Takim nyasar. Ternyata lagi cari alamat dan sama nyari orang. Tanya ke Mas Takim. Mas Takim itu kenal saya dari YouTube ya Mas ya. Iya. Karena pernah jadi mediator juga. Jadi Mas Takim itu tanya ke saya, ini bagaimana kesimpulannya. Dan saya ingin melakukan penelusuran di sini Mas Takim terus terang. Jadi saya ingin mengungkap apa sih yang ada di tempat ini gitu. Iya. Sehingga bisa terjadi hal-hal teror yang di luar nalar manusia ya Mas. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kenapa Mas? Gak tahu Mbak, tiba-tiba ketip apa nih? Kesenggol mungkin ya. Enggak kok. Saya berdoa dulu ya Mas, ini ada yang mau datang bentar.
Mas foto. Dan Mas Takim, Iya. ini adanya bau wangi, memang ada satu sosok yang udah mengintip kita. Jadi buat Mas Takim sering cari kodok di sini, pernah nggak ngalamin kejadian aneh gitu Mas? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Banyak. Astagfirullahaladzim. Jangan takut Mas Takim, takut nggak? Enggak. Ini ada yang Biasa. ada biasa ya, ada yang lempar teman-teman. Buat Mas Takim kalau cari kodok itu berapa orang Mas? Ya kadang itu sendiri, kadang ada juga yang nemenin gitu. Ada juga yang nemenin. Iya. Oh, siap. Jadi saya ambil kesimpulan aja ya. Jadi mungkin teror Gojek yang ada di sini itu mungkin ada sangkut pautnya dengan Nela yang meninggal 1 bulan yang lalu Mas Takim. Iya. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan pemanggilan untuk menarik sosok biar tahu ini sebenarnya ada apa. Dan nanti buat Mas Takim boleh kembali ke mobil, nanti bisa diantar pulang sama supir saya ya. Iya. Jangan takut karena supir saya tuh orangnya enakan, jadi Mas Takim boleh ngobrol-ngobrol aja gitu. Nanti Iya. kalau Mas Takim ada pengalaman yang menarik lagi bisa hubungi saya ataupun Mas kameramen. Dan Mas kameramen boleh keluar sebentar Mas untuk berkenalan sama Mas Takim. Mas kameramen belum kenalan loh sama Mas Takim loh. Iya Mbak. Mas Takim, yuk foto Mas. Ya ini kameramen saya ya Mas ya. Iya. Ini juga teman baik saya, kita bekerja bareng. Dan ini kalau malam kita hanya berdua gini Mas. Ini lantaran biar teman-teman tahu juga dari cerita Mas Takim, jadi Iya. makanya saya undang untuk ke lokasi ini. Dan saya mau tanya ya Mas Takim, mohon maaf, Iya. Mas Takim sering diganggu di daerah mana? Di daerah situ tuh. Sebelah kanan ya? Ya. Dan Mas Takim, mohon maaf saya mau tanya, pernah dilihatin dengan satu sosok tanpa kepala? Belum pernah. Belum pernah ya? Dan ini saya mau ngasih tahu ke Mas Takim, jangan takut ya. Ini memang ada sosok tanpa kepala di sini, tapi dia agak lumayan kalem gitu ya. Iya. Ini laki-laki sosoknya ya, bukan perempuan. Jadi ini bukan yang berasal dari sungai, ini dari atas sana Mas. Dari atas sana, berarti jangan takut ya Mas ya kalau suatu saat bertemu dengan sosok itu. Jadi yang namanya makhluk gaib bisa datang kapanpun dan dimanapun dia mau. Tetap jaga iman aja ya Mas ya. Iya. Mas kameramen, tanggapannya tentang masalah ini apa Mas? Kalau berhati-hati Mbak. Kalau berhati-hati ya. Oke. Ya Mas Dan Takim. selalu baca doa Mbak. Oh, siap. Biar Siap. sosok-sosok itu nggak ganggu kita. Bentar Mas, ada yang jawab salam ini. Astagfirullah. Ada yang lempar ya. Ini buat Mas Takim, memang bener yang dikatakan sama Mas Takim ya. Banyak sekali sosok di sini. Saya juga kolong ini Mas, pusing. Nahan energinya hampir nggak kuat. Tapi Mas Takim termasuk orang yang hebat karena berani dalam mencari nafkah ya Mas Takim. Iya. Oke, kalau boleh tahu berapa umur Mbak Nela yang meninggal 1 bulan yang lalu Mas? Kurang lebih sekitar 20 lebih lah. 20 lebih ya. Jadi sekitar umuran dengan saya. Mohon maaf ini kecelakaan ya, bukan pembunuhan ya Mas. Kalau pembunuhan biasanya itu arahnya lebih penasaran Mas. Iya betul. Karena Pak Bapak ini pembicaraan tentang itu nggak apa-apa sih karena di sini. Karena di sini kita juga niat membantu ya Mas ya. Iya. Siapa tahu sosok mengucapkan sesuatu dan siapa tahu juga saya dan Mas kameramen bisa bantu. Buat Mas Takim, jangan kapok bertemu saya dan Mas kameramen. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan kejadian yang dialami Mas Takim beberapa bulan yang lalu. Dan ini juga gempar ya termasuknya ya Mas ya, Iya. di kalangan masyarakat sekitar rumah Mas Takim. Dan mohon maaf sebesar-besarnya ya Mas, karena Mas foto maksudnya nggak bawa persediaan gitu, jadi Mas Takim jadi tamu nggak disuguhin apa-apa, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Iya. Dan berani bener ya, Berani. berani ya. Kalau Mbak bawa apa?
di mobil. Di mobil. Sama makanan. Tapi di mobil jauh dari sini. Ini ada yang mau datang Mas Takim, nanti kalau saya ajak penelusuran takutnya nggak berani ya, nggak kuat gitu. Iya. Karena ini metal juga ya Mas ya, mental betul. yang teruji juga, jadi nggak sembarang orang bisa kayak gini ya Mas ya. Iya. Dan buat Mas Takim, saya mengucapkan terima kasih sekali mau hadir saat kita membutuhkan Mas Takim. Kalau ada salah kata dari saya dan Mas kameramen mohon dimaafkan ya Mas. Iya. Ini saya akan melakukan pemanggilan karena sudah mulai mendekat ya Mas ya. Iya. Karena makanya saya bicara terus itu sepertinya itu biar mengundang sosoknya Mas Narik gitu. Ternyata benar ketarik dan ini tinggal mau mewujudkannya aja. Mas Takim kalau mau lihat boleh di videonya besok ya kalau udah tayang ya. Sekarang Mas Takim pamit pulang dulu nggak apa-apa. Iya. Dari saya makasih ya Mas ya. Iya. Sampai bertemu di lain waktu Mas Takim, hati-hati, doain Mas Takim ya teman-teman biar sehat selalu, rezekinya panjang dan Amin. dimudahkan segala urusannya. Ya buat Mas Takim hati-hati Mas. Iya. Makasih ya Mas sudah diantarin. Berani Mas? Berani. Ya, termasuk orang yang hebat ini. Allahu Akbar Mas. Kenapa Mbak? Bapak ini ngerasain apa sih Mbak? Ini memang ada satu sosok yang mau mendekat Mas. Tadi saya seperti melihat sekelebatan turun dari atas ke bawah. Mas Takimnya mana? Udah nggak ada ya? Udah nggak kelihatan Mbak. Udah nggak kelihatan ya. Saya takut teman-teman kalau bawa Mas Takim untuk penelusuran sampai kita selesai, takutnya nanti dia nggak kuat gitu Mas. Kita balik ke sebelah sana aja Mas. Balik Mbak. Ya kita balik ke arah Mas Takim tadi arah pulang ya. Oh Mas Takim, Kata Mas Takim di sebelah sana banyak-banyak Mbak. ini energinya kita tarik ke sini Mas. Karena di sana saya tadi udah bilang ada sosok tanpa kepala. Mas Takimnya udah nggak kelihatan loh. Berarti ini maksudnya Mas Takim cepat jalannya ya. Allahu Akbar Mas. Ada apa Mbak? Tadi saya melihat seperti ada yang terbang, warnanya mandan-mandan samar loh Mas. Agak Mbak. Iya agak-agak gitu loh, agak-agak samar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini sosok yang sedang kita bicarakan memang udah ada di sekitar sini Mas. Bantu doa aja ya Mas ya. Di sekitar sini Mbak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Auranya jahat atau baik Mbak? Belum terasa sih ini. Dan ini saya juga nggak mau memanggil dengan cara kekerasan teman-teman, karena ini termasuk korban ya bencana kecelakaan, jadi saya agak sedikit punya rasa iba gitu. Allahumma sholli. Mas, maju lagi boleh Mas? Maju lagi Mas. Saya akan pemanggilan Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bantu doa ya Mas ya. Iya Mbak. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dengan apapun wujudmu, jangan pernah merasa malu. Di sini kita bisa bersahabat. Ya Nela, keluarlah. Tunjukkan wujudmu di depan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Jangan keras-keras bicaranya Mas. Kok dia duduk Mbak? Jangan keras-keras bicaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak boleh dia menangis. Saya nggak boleh berdiri juga ini. Saya harus menghormati dia duduk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fani. Siapa nama kamu? Allah. Benar kamu yang bernama Nela? Jawab aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Itu mas kameramen, dia bawa senter untuk menerangi jalan. Jadi biar kita itu bisa penelusuran yang lancar. Jadi kamu nggak usah merasa takut dengan cahaya yang dibawa sama mas kameramen. Punten, saya akan sedikit menyinggung tentang masalah Gojek yang pernah memasuki wilayah ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, itu perbuatan kamu. Kenapa mas? Kenapa mas? Gak tahu mbak, berkedip lagi mbak. Ulah kamu itu. Lagi mbak. Astagfirullahaladzim. Lagi mbak. Astagfirullah. Ada yang mau datang lagi mas? Bismillahirrahmanirrahim. Punten, teror Gojek yang kamu teror, benarulah kamu? Dengan tujuan apa kamu meneror dia? Jawab saya. Astagfirullahaladzim mas. Katanya dia kan adalah salah satu korban kecelakaan ya, kata Mas Hakim ya. Jadi dia itu adalah salah satu korban jadi yang dibuang kecelakaan, tapi itu korban tabrak lari mas. Jadi ketika dia meninggal, dia itu ditelantarkan di perkarangan ini. Benar begitu? Jadi alasan kamu apa? Kamu merasa dendam, kamu merasa terganggu. Dan saya mau tanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kenapa kamu duduk seperti ini? Allahu Akbar mas. Di bagian lutut sampai ke sini ya. Makanya tadi saya pegang ini, saya keri mas, saya geli sendiri. Kenapa sih mbak, ya mbak? Rusak mas, rusak. 1 bulan yang lalu kamu meninggal ya. Saya tahu kamu belum tenang, kamu merasa kesakitan, tapi yang sabar ya. Jalan hidup manusia memang berbeda, dan buat kamu ini support dari saya. Kita memang beda alam, tapi saya merasakan apa yang kamu rasakan, dan saya mohon pengertiannya ya. Ini tempat manusia, jangan lakukan hal yang seperti itu lagi. Biarkan mereka mencari uang, mencari rezeki dengan cara mereka sendiri. Mohon jangan diteror ya, kasihan. Sekarang lebih baik kamu pergi, tinggalkan tempat ini, lupakan masa lalumu. Saya bantu doa biar kamu tenang. Kamu mau? Gak usah nangis, gak usah nangis, jaminan itu. Kalau kamu tinggalkan tempat ini, kamu pergi ke alammu, saya bantu doa. Hidup kamu di alam sana itu pasti akan senang. Kamu akan rasa dingin, gak kepanasan, dan kamu gak perlu balik lagi ke sini. Ini tempatnya manusia. Kita bisa berteman. Saya memahami masa lalumu. Sekarang kamu mau pergi tahu nggak? Saya mau tanya. Oh iya, satu lagi. Udah menikah belum? Belum menikah ya? Jadi belum rezeki kamu. Di usia muda kamu sudah meninggal, dan jalan hidup manusia berbeda-beda ya. Saya juga punya jalan hidup yang lumayan keras. Di umur yang sama seperti kamu, saya sudah menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak-anakku ya. Dan ini udah menjadi takdirmu, kamu harus pergi meninggalkan orang-orang yang kamu sayangi. Doaku untukmu supaya kamu lebih tenang ya. Kita bisa berteman ya, oke? Mau tinggal ke tempat ini?
Jangan teror abang Gojek lagi ya. Hati-hati. Pergi dengan tenang. Kita bisa bersahabat ya, walaupun kita beda dunia. Pergi ya. Alhamdulillah. Saya bantu doa, kamu mau bantu doa apa? Al-Fatihah 3 kali. Siap. Dengan saya bacain Al-Fatihah 3 kali, benar kamu pergi ya. Awas kamu kalau datang lagi ya. Oke? Salaman dulu. Terima kasih ya. Saya doakan kamu tenang di sana, oke? Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bantu doa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lunga kosong ke panggonan iki tutup panggonanmu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia udah pergi Mbak. Ya ini sosok pergi dengan cara yang emang enak banget ya. Didoain Al-Fatihah 3 kali sama dibacain syahadat, dia udah pergi dengan tenang. Dan insya Allah dia nggak akan kembali ke sini lagi, Mas. Karena si sosok Nela ini mempunyai dendam sama orang yang udah menelantarkan dia. Jadi dia itu bikin ulah biar manusia itu ngerasain apa yang dia rasain gitu. Jadi saya biasanya bertemu dengan sosok yang jahil sama manusia, saya biasanya agresif ya teman-teman. Tapi dengan sosok Nela ini saya enggak, karena saya kasihan, saya masih punya hati nurani. Karena kita sama-sama satu seumuran. Jadi jalan hidup manusia memang berbeda. Dia ditakdirkan untuk meninggal dan saya juga ditakdirkan dengan cara Tuhan sendiri di kehidupan saya. Dan Mas kameramen pun juga punya kehidupan sendiri. Jadi buat kalian yang ada di rumah, ambil positifnya saja tentang cerita saya dan tetap hati-hati, waspada ya. Tetap syukuri, jalani apa yang udah ditakdirkan sama Tuhan. Manut dalane tutno alure. Oke teman-teman, penelusuran malam hari ini saya tutup dulu sampai di sini. Kalau ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Ya ambil positifnya teman-teman. Jadi buat Mas kameramen, ada yang mau disampaikan? Cukup ya, cukup. Saya nelang sama saya sedih Mas. Jadi saya udah nggak tahan ini, saya mau nangis teman-teman. Jadi saya Fani Ramadhani dan Mas kameramen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.